satu Bobeta Mirror ini bisa dikejar sih. Tapi di satu sisi ya, bisa aja itu menjadi sebuah pancing ataupun diarahkan secara tidak langsung loh Cimomo. Ayo lo ambil aja Yuzong, tapi di balik itu kita ada rencana lain loh. Iya sih, ini bisa jadi bait juga ya dari pemain-pemain RRQ. Tapi EVOS, apalagi Textam sepertinya udah peka akan hal tersebut. Lapu-lapu yang akan diamankan. Abang-abangan nge-gym nih. Apalagi ini untuk berhadapan dengan Glue ya di lininya. Tentunya lapu-lapu. Apalagi dengan sistem cutting ini sekarang EXP Lane zaman now udah mainnya bukan cuma pukul-pukulan, tompok-tompokan dari segi damage, tapi gimana caranya mereka nge-cut minion lane, gimana caranya mereka motong pergerakan dari lawannya, dari sisi area blind spot, ini yang jadi kunci kemenangan tentunya di teamfight yang dibuka oleh dari kedua tim. Dari data yang ada, Brans mengungguli ya, dari area marksman ataupun dari area god lane itu sendiri terhadap Skylar. Untuk Brans ada di peringkat ke-6, sementara untuk Skylar ada di peringkat ke-7. Wow. Iya, dan bahkan dari segi KDA-nya juga tadi diungguli oleh Brans. Ini nih diarahin kemana ya? Masalah dengan adanya kajak kayak begini, apakah akan ada assassin lagi yang mau digunakan oleh Albert? Kalau memang dari Albert menggunakan assassin seperti Link atau Hayabusa, ini berarti harus setidaknya bisa mengambil kontrol dari area early-nya. Hero-hero cepat kayak begitu, satu sisi ya plusnya, itu bagus loh. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu bagaimana defense judgment terjadi. Tidak hanya mengganggu momentumnya. Entah nantinya dia yang kemajuan lah, entah yang telat lah, entah yang ultimate-nya sia-sia lah. Banyak sekali momentum yang bisa diciptakan dan Brans dihilangkan hero-nya, Moskov. Tapi kita tahu begitu banyak pilihan marksman untuk Brans itu sendiri pas pam Brans. Iya, itu Akankah sih. kali ini terbentuk kembali pasukan pengamanan Brans? Itu yang mengerikan justru. Kalau dari satu tim yang melawan EVOS Legends mereka nggak bisa sampai menumbangkan Brans-nya. Iya, Brans ini posisinya udah bagus. Udah bagus. Udah bagus sendiri nih. Ditambah lagi pasukan pengamanan. Ya, lemes. Sulit ya. Sulit banget. Itu kayak harus mikirin 1001 cara. Gimana caranya Brans ini ditumbangkan. Tapi Hayabusa ditutup begitu saja. Untuk seorang Albert, tapi kalau memang RRQ mereka respect banget dengan Brans yang belum terlihat juga nih untuk dari sisi gold lane-nya. Mereka bisa buang ke arah Brody. Karena menurut aku kalau nge-pick carry pun di sini posisinya RRQ mereka nggak ada yang terlalu tebel banget di area depannya. Sementara itu dengan adanya Kari juga. Kari. Glue bakal bisa lah dilumat. Tapi berapa lama membutuhkan waktu? Belum lagi ada Faramis di area tersebut. Bakal berganda lagi dari durability-nya. Dan itu adalah single target. Di saat itu terjadi dan cancellation tidak ada. Dan inilah yang akan kita lihat. Apakah cancellation yang akan diciptakan oleh pemain dari EVOS Legends lewat Kaja, lapu-lapu itu bisa on point terhadap Cloud-nya. Melisanya ditutup karena ada go away ya. Yap. Kalau Zing duetnya Cloud masuk dan ada go away itu bisa kayak ketahan gitu loh. Kayak dia nabrak-nabrak tembok nih mah. Mantul kayak, semua ya. Kayak jaga jarak. Jangan so akrab gitu kan katanya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kita tuh baru kenal. Kita tuh cuma teman. Hah. udah hafal saya sama Polo. Jangan menganggap lebih ya biasanya ya. Oke, tapi nggak akan ada Melissa. Pilihan cukup banyak sebenarnya untuk posisi dari Brand sendiri. Bahkan kalau mereka mau bawa Brody dengan tipikal yang ini nabrak semua. Tapi Kari. Oke, berarti cancellation ya benar-benar bisa dilakukan dan diharapkan dari player lainnya aja loh Cimomo. Kalau gitu berarti plus Albert. Dengan kayak begini nih Rainbow. Wah, peringkat pertama dari MDL Indonesia season 1 itu masih bersama Victim loh waktu itu. Peringkat 2 dari MPLID season ke-7 itu di saat EVOS dan juga Bigatron Alpha yang memang masuk ke scene selanjutnya. Dan peringkat pertama Kohai Championship. Waduh. Ini tentunya Rainbow itu bagaikan player yang jarang bergerak, jarang kelihatan. Tapi sekalinya dia muncul, semua langsung terpukau dengan keberadaan dari seorang Rainbow. Baxia plus Parsha. Ini menurut aku ya Pak Pulung, cukup mengambil resiko. Ngambil Baxia di depannya ada Kari. Cuman masalahnya nih ya, oke dengan hero kayak begini. Apakah mereka bisa memanfaatkan Faramis, Baxia, Parsha rotasi di awal guna untuk bisa menahan dan memberikan waktu terhadap Cloud-nya? Karena untuk dibilang dari damage-nya, ini di awal masih dari Parsha-nya doang dan juga dari Faramisnya aja kan Cimomo? Betul, setuju, iya kan? setuju. Apakah mereka bisa menutupi itu gitu loh? Dan ingat lawannya ini adalah Valentina yang punya burst damage juga di awal dan Akai. Akai ternyata. Tadi aku
aku pikir RRQ yang akan menggunakan Akainya. Tapi memang sama juga sih. Ngambil tank jungler ya di area depan tentunya agak sedikit beresiko ketika bertemu dengan Kari. Apalagi kita tahu tipikal dari Brands yang selalu bisa dapetin timing untuk farming tanpa bisa dibilang mungkin diganggu ya oleh lawannya. Ini jadi salah satu ciri khas dari seorang Brands sendiri. Oke, sudah terlihat dari masing-masing hero yang udah diamankan sama-sama luar biasa untuk draft pick yang terjadi di game yang pertama ini. Teriakan dari MPL Arena sudah mulai terdengar pula nih Cimomo. Tapi ternyata dari RRQ masih memegang 64% dari audience prediction. Sementara EVOS Fams mereka masih memiliki harapan di 36% dari audience prediction kita. Yap, seperti biasa kita mau tanya dulu nih ya. Game pertama akan menjadi milik RRQ atau EVOS Legends? Belum terdengar. Kurang keras ya. Kurang keras, belum sampai ke sini suaranya. Ya. Game pertama menjadi milik RRQ atau EVOS Legends? Tidak ada yang mau ngalah pastinya dan masing-masing dari supporternya mereka percaya akan kekuatan masing-masing timnya sendiri. Jadi tentunya ini masih 50-50 juga meskipun kalau kita ngelihat audience prediction ya nggak terlalu yang timbang-timbang banget, nggak terlalu yang kayak 10% berbanding 90%, tapi ini yang menunjukkan kekuatan dari El Clasico. Match yang ditunggu-tunggu tentunya meskipun baru leg yang pertama. Tapi lihat antusias dari EVOS Fams dan juga RRQ Kingdom di MPL Arena kali ini. Menuju ke dalam Land of Dawn untuk El Clasico kita match yang pertama. Tapi sebelum itu MPL Arena mana dukungannya? Ini untuk kedua belah tim yang akan mempertaruhkan siapakah yang lebih kuat di game kita yang pertama. Dari draft yang sudah kita lihat tentunya EVOS Legends yang kali ini terlihat berbeda tentunya di season kali ini. Dan patternnya sama ya? Ini patternnya sama. Tapi Dreams. Iya, orange buff dulu. Cuman Dreams tadi udah sampai untuk bisa memberikan gangguan di awal. Wih, Rainbow agresif banget nih. Wings by Wing guna untuk menakut-nakuti Hijume sampai masuk ke dalam outer turret-nya loh. Dan bahkan masih mengganggu ke arah seorang Dreams juga yang dimana tadi udah diberikan informasi dari Albert. Ini Dreams masuk sampai ke area jungle dari RRQ. Tapi Ovin mulai maju kali ini dengan flickernya. Hijume masih respect dengan pergerakan dari pemain RRQ yang terlihat agresif di area early-nya. Yap, seperti biasa hanya ada dua mid laner yang memang tetap berada di wave terlebih dahulu guna untuk bisa menambah dari sisi XP yang dia milikin sebelum nantinya melakukan rotasi kemanapun, entah itu ke atas ataupun ke bawah. Karena di match sebelumnya kita barusan melihat ya, ada sebuah rotasi yang menuju langsung ke area XP. Tapi untuk sekarang, akankah ada hal yang sama? Karena kalau kita lihat dari minimap, ada pergerakan tuh, tapi nggak dibantuin loh. Ya mungkin lebih berfokus untuk dapetin farming terlebih dahulu. Albert udah dapatkan level 4-nya. Dan Hijume yang harusnya peka dengan pressure yang diberikan oleh Rainbow tadi di area mid. Dan Skylar posisi dengan dua pemain dari EVOS Legends yang mencoba untuk memberikan box pressure diberikan di area goldnya. Skylar akan bermain lebih sabar tentunya dengan Cloud yang kita tahu ini kalau dibawa ke arah mid late gamenya dia bisa snowballing. RRQ mereka mampu untuk mendapatkan game ini. Yap, karena kita tahu ya bagaimana dengan pilot yang dimiliki oleh masing-masing dari tim ini. Terlihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Dan ini adalah setup di area Turtle. Oke, tapi Psycho sudah mulai maju ke area depan Braver Fighter. Dan bahkan Tas memfollow dengan sangat baik. Finn tumbang kali ini. Dan Psycho bakal coba untuk menahan Albert di area depannya. Membuka satu buah heavy spin dari seorang Tas dan Lemon. Mencoba untuk memeluk ke arah seorang Dreams kali ini. Dipukul mundur tapi di sisi lain Psycho ditumbangkan. Berkat adanya backup datang dari Rainbow. Dan bahkan Turtle dipaksa untuk di reset dari kedua belah tim. Yap, kenapa? Di sini pinternya dengan adanya Baxia ya. Ada satu NOD gratis dari dalam tubuh Baxia itu sendiri kan Cimomo. Dan itu akan berakibat fatal untuk Psychot. Lapu-lapu apabila berhadapan langsung dengan dirinya. Regen XP yang bisa ditahan habis-habisan. Yap, dan Lemon lihat pressure yang sempat diberikan sama Lemon ke arah seorang Dreams. Dia benar-benar ngejauhin jangan sampai ada Divine Judgment yang krusial bisa di pop up sama EVOS Legends. Sehingga membuat pemain dari RRQ ini bisa di pick off. Benar-benar coveran yang sangat amat luar biasa dari kedua belah XP lainnya. Tapi Psychots maju lagi dengan pergerakan yang sama dengan satu buah River Fighter. Ada kalau altar dibuka begitu saja. Psychots terjebak dengan satu buah
Federal Strike dari Rainbow. Tapi Dreams bakal coba dikejar begitu saja. Dan bahkan kali ini dipaksa tim fightnya Tas. Berhasil untuk mendapatkan retribution ke arah Turtle slain by Samsung Galaxy S23. Ini benar-benar ya sebuah pengorbanan dari Psycho terlihat loh barusan. Wow! 5 prediksi talent menuju ke arah EVOS Legends. Namun Kawawa percaya dari RRQ dengan draft seperti ini. Aku milih EVOS karena aku merasa ini terlalu beresiko sebenarnya dari RRQ. Melihat ada carry di sisi dari EVOS Legends. Tapi yang mungkin jadi titik kuat dari RRQ adalah mereka punya Rainbow dengan high groundnya. Dan bahkan dengan adanya pergerakan dari Skylar yang harus di-drag sampai ke arah mid late game ya. Yap, ini aja kita lihat aja bagaimana nanti momentum dari Hijume ya. Dari EVOS Legend. Apakah dia bisa memberikan juga bantuan seperti dari Call Altar yang memang bisa ditiru secara langsung ataupun ada momentum-momentum lain yang diciptakan. Karena RRQ untuk early game-nya harusnya ini kuat banget untuk tabrak-tabrak ya. Durability-nya boleh-boleh punya loh ini. Tapi masalahnya dari EVOS Legends mereka juga bawa Valentina, Hijume yang kita tahu. Ini juga cukup sakit dari segi magical offensive-nya. Dan buat teman-teman juga yang lagi mendukung tim favorit kalian. Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk order Grab karena ada diskon sampai 26.000. Langsung di scan aja QR code-nya. Sampai 26.000 ya teman-teman ya, lumayan tuh. Lumayan, apalagi akhir bulan ya Bun. Iya Bun. Dan kali ini di area gold lane yang kita bisa lihat Brans dan Skylar. Mereka masih di posisi yang sebenarnya cukup nyaman. Belum ada yang terlalu invasi sampai ke area goldnya. Malah midnya di sini cukup ramai karena Albert bersama dengan Lemon menghentikan pergerakan dari Hijume, dipaksa dipukul mundur. Tapi dari segi emblem ya Pak Pulung? Iya, ini ada dua yang sama ya. Antara Lemon dan juga Cloud di sini sama banget loh. Mereka emang berfokus untuk bisa membuat dirinya cepet banget kaya. Karena DXP untuk dari sisi leveling, oke udah mantap. Di situ udah pasti bakal nge-boost. Hanya saja di sini dengan satu emblem yang udah dibawa pula, berarti dari goldnya bakal ke-boost untuk di dalam team fight-nya dengan ada deretan item yang bisa diambil dengan gold yang dia milikin. Ini udah makin sustain lagi sih harusnya untuk RRQ di awal game. Ini Skylar benar-benar harus fokus farming dulu sih. Dia harus benar-benar dapetin informasi yang akurat dari pemain-pemain RRQ. Tapi sementara ini dengan adanya satu buah turtle yang sudah mulai diinvasi. Lagi-lagi dengan retribusi yang sangat aman point mendapatkan turtle slain by Samsung Galaxy. Tapi kali ini Hijume harus menjadi trade tumbang di tangan Rainbow. Psychots menggunakan River Fighter untuk mundur. Dan trade yang didapatkan oleh RRQ masih membuat RRQ setidaknya tidak terlalu ketinggalan dari segi networknya Pak Pulung. Yap, ini nanti ya untuk EVOS Legend PR-nya adalah bagaimana nabrakin untuk menuju ke arah Rainbow. Karena positioning Rainbow bagus banget. Dia ada di tempat-tempat yang memang sulit banget dijangkau oleh siapapun pemain yang dimiliki oleh RRQ dan juga tapi sekarang. Brans kali ini bakal coba dipaksa di area atas. Bakal di-push begitu saja. Dan lagi-lagi rotasi Rainbow dan juga Finn. Ini yang membuat RRQ mereka berhasil untuk menumbangkan ujung tombak dari EVOS Legends. Di early-nya Brans ditumbangkan untuk pertama kalinya. Ini yang kita sebutin tadi, ini yang perlu sebutin tadi di awal. RRQ bakal kuat banget loh Cimomo. Dengan rotasi yang dimiliki oleh Parsha, rotasi yang dimiliki oleh Rainbow itu sendiri, rotasi yang dimiliki oleh Finn. Bekerja sama entah itu nantinya dengan Cloud, bekerja sama entah itu nantinya dengan Albert yang menggunakan Baxia. Mereka punya damage, mereka punya backupan lagi, mereka punya satu bar durability tambahan lagi. Apa nggak enak banget itu di awal. Makanya ini yang harus dimanfaatkan oleh RRQ apabila mereka ingin memenangkan game ini. Early game-nya. Gas habis, berikan waktu kepada Skylar untuk bisa nge-push dirinya secepat mungkin. Ini setuju banget. Tapi kali ini dengan satu buah conceal play yang dibuka oleh Dreams gak berhasil untuk menemukan siapapun. Malah pemain-pemain dari RRQ, mereka bermain lebih aman. Skylar tahu dia gak punya damage yang terlalu besar di awal. Dia harus benar-benar bisa main safe. Kalau mau nge-poke atau mungkin nge-pick off ke arah seorang Brans, ini harus benar-benar tahu pergerakan pemain EVOS Legends lainnya itu ada di mana. Yap, sementara sekarang dari area yang berbeda, ini tensi permainannya slow banget loh. Masih naik turun ya, masih naik turun ya. Karena posisinya mungkin sekarang dengan adanya turtle yang akan respawn di area atas, tentu saja mereka udah melakukan setupnya terlebih dahulu. Dan apakah Brans kali ini lagi-lagi tertangkap dan bahkan dihadang di area depan dengan satu buah Federal Strike. Albert menangkap ke arah seorang Dreams, dua pemain hilang dari EVOS Legends. Psychots masuk dalam River Fighter. Sekarang bakal coba dipukul mundur. Tapi ternyata masih ada satu buah Battle Mirror of Image. Tapi Tas kali ini mendapatkan perfect turtle untuk EVOS by Samsung Galaxy S23. Tapi sementara itu tim fight-nya dipaksakan oleh RRQ. Dan bahkan sebelum turtle-nya dimulai,
oleh EVOS Legend. Mereka udah kehilangan 2 pemain terlebih dahulu. Pick off yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Arki dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi loh. Psychots harus berhati-hati kali ini. Lihat ditarik dan begitu saja. Brans mulai datang untuk membackup. Kali ini Rainbow ngebuka satu bom Federal Strike. 3 pemain dari EVOS Legends. Mereka keluar dari area Federal Strike karena mereka tahu begitu sakit damage yang diberikan oleh seorang Rainbow di 8 menit kita yang pertama. 3-0-3 KDA yang belum bisa dipatahkan oleh EVOS Legends. Tapi kalau kita lihat barusan ke minimap ya Cimomo, ada satu rotasi gila yang dilakukan oleh Tas loh. Orange buff yang dimiliki oleh Albert diambil sama dia. Waduh. Diambil Cimomo. Diam-diam masuk ke dalam invasi mencuri. Seperti Pulung. Mencuri hati. Oke, dan bahkan tertarik di area mid. Poin kill kalah. Tapi dari sisi objektif mereka cukup mengimbangi loh. Iya, ini yang pelan-pelan mungkin mau diambil sama EVOS Legends. Mereka tahu mereka kalah dari segi team fight-nya, mereka kalah dari segi skirmish-nya, tapi dari segi objektif mereka juga gak mau ketinggalan dari RRQ. Dan bahkan itu yang ngebuat EVOS Legends, mereka gak terlalu tertinggal jauh dari segi networknya, hanya berbeda 200 perak. Dan bahkan kalau dilihat dari kedua God Laner juga masih cukup sama rata. Yap. Ini gue penasaran adalah bagaimana nanti kalau memang sudah ada WON yang ada di dalam masing-masing tubuh dari Marksman-nya. Setup seperti apa yang akan mereka lakukan? Lihat ya, ini gilanya Brans ya. Tapi sebelum itu kita tahan dulu karena sudah mulai terlihat pergerakan dari Tas di area mid-nya. Efek Terrified dari Hijume menghantui Lemon. Namun Lemon akan mundur, tidak akan terlalu gegabah, tidak akan terlalu overcommit. Ini yang tadi mau aku bahas. Ketika Brans tadi sempat level 11, Skylar masih di level 10. Ini yang gila, dia 2 kali tumbang, tapi dia masih unggul dari segi farming dan juga XP. Farmingnya bagaimana ya Cimomo? Ini barusan inner turret dihancurin lagi loh. Setup Lord lagi barusan mereka. 3 turret di tangan EVOS Legends dan kali ini RRQ mereka mau bermain dengan lebih objektif. Udah mulai melakukan sedikit poke inisiasi ke area Lord yang pertama. Dan EVOS sadar akan hal tersebut. Tapi kali ini Dreams menarik dengan satu buah Divine Judgment. Karena Lemon masih ada Call Altar dari seorang Vin, tapi Skylar masuk. Dari backline, satu buah Blessing 2 dan Brans tumbang. Oh my god, tapi Albert mencoba maju ke area depan. Mengincar ke arah Hijume. Sementara Psychots mencoba untuk mengincar ke arah Skylar. Skylar yang gak tumbang, malah dibalikin keadaannya. Psychots terjebak, 4 pemain dari RRQ melibas ke arah seorang Psychots. Dan hilang kesempatan dari EVOS Legends untuk mendapatkan trade-nya. Lagi-lagi tim fight yang dibuka sebelum Lord diambil oleh RRQ. Dan Tas kali ini mencoba untuk mengambil resiko namun berbahaya. Lihat Skylar. Ini orang gila banget. Permainan satu buah Battle Mirror Image yang menggocek pemain-pemain dari EVOS Legends. Berapa kali itu di outplay? Iya, gocekannya kacau banget. Cuman Gila masalahnya ada setup yang memang ragu banget dari EVOS. Oke, itu jelas-jelas Lemon ditarik. Tapi semuanya coba lihat follow up damage-nya. Mendadak setelah memberikan beberapa hit kabur semuanya. Bahkan Hijume kita nggak tahu apa yang dia tiru barusan. Menurut aku agak salah sih sebenarnya untuk narik ke arah Lemon dengan posisi Finn yang masih ada di situ. Finn masih ada di situ. Dengan Cult Altar. Dengan Cult Altar yang ready. Tapi Lemon kembali menghantui pergerakan dari Hijume kali ini. Udah punya immortality dari seorang Lemon. Tas bakal dipukul mundur. Kali ini slam. Dan dipaksa menggunakan heavy spin dari Tas. Sementara RRQ mereka bakal bermain lebih objektif di area midnya Rainbow. Lagi-lagi tidak sayang dengan ultimate. Membuka satu buah Federal Strike hanya untuk mengusir pergerakan dari EVOS Legend. Biar mereka, tapi tiba-tiba Dreams. Lagi-lagi. Dengan adanya Cult Altar, EVOS Legend mereka nggak akan bisa team fight dengan cukup nyaman. Dan RRQ pun dapat hal yang sama. Mereka kemungkinan besar akan cukup sabar dulu untuk nge-push dengan satu Lord yang mereka milikin sekarang. Karena Cult Altarnya barusan udah keluar pula Cimomo. Oke, dan real time win probability-nya kali 65% dipegang oleh RRQ by Samsung Galaxy S23. Dan Lord udah mulai masuk di area bawah. Tas terkena damage yang begitu banyak. Lihat positioning. Dan Skylar masuk dengan satu buah Blessing Duet. Memberikan poke damage saja ke arah pemain-pemain EVOS Legends. Dan bakal bermain lebih disiplin dari sisi RRQ. Lihat. Wow. Betapa kompaknya dari pemain-pemain RRQ. Karena posisinya tasnya tuh tadi udah dipok. Udah pasti gak bakalan dia bisa balik untuk ngejepit Skylar yang mungkin udah diperhitungkan. Ini tasnya udah mundur nih. Skylarnya tinggal ngepok aja dengan Blazing Duet. Ini mendadak ya dengan network yang jauh banget terpautnya. Mendadak jadi 4.000 loh. Tadi hanya sekitar ratusan, sekitar 300-an aja. Bahkan itu diunggulin oleh EVOS Legend.
Nih buat kalian semua juga sambil nonton nih ya. Kalian bisa mendapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian voucher Mobile Legends paket Telkomsel di Dunia Game. Iya, langsung aja di scan QR code-nya karena banyak keuntungan ya. Iya, banyak keuntungan. Makanya langsung pakai Telkomsel aja ke Dunia Game. Langsung gas. Langsung gas. Dan ini tempo permainan RRQ di El Clasico kali ini mereka naikin begitu cepat, begitu agresif. Dan bahkan gak cuma itu, mereka juga tahu banget timing untuk kapan masuk dan harus keluar dari team fight-nya. Ini keuntungan dari Lord barusan loh Cimomo, 3.269 loh. Sementara untuk XP-nya, ini kalau dibagi-bagi nikmat banget. Levelingnya semua juga bertambah. Turret damage-nya mendadak meningkat, objektif berhasil mereka dapatkan. Semua keuntungan bisa diambil dari siapapun pemilik dari Lord tersebut. Iya, dan mungkin Lord kedua nanti yang akan jadi satu momentum juga yang cukup penting. Apalagi untuk EVOS Legend yang ini di posisi yang EVOS lagi enggak baik-baik aja. Ini Rainbow bagus banget Cimomo, serius. Rainbow bener-bener gak kesentuh. Dan ini bakal jadi PR gimana caranya Dreams dengan kajanya menggunakan flicker untuk mencuri ke target yang tepat ya. Yep. Karena kalau nyuri ke pemain-pemain dari RRQ yang lain kecuali Finn, agak sia-sia karena Finn dari punya altarnya ini bener-bener pas banget timingnya. Yep. Dan Tas udah ngebuka dari busnya di area mid terlebih dahulu. Udah mengetahui ada keberadaan dari pemain RRQ yang mencoba untuk melakukan inisiasi ke area Lordnya. Lemon sebagai garda terdepan. Siapa yang cita-citanya di cover Lemon? Waduh, ini setupnya Skylar juga bagus banget. Stack dari Hour of the Fairy-nya selalu ada, selalu terkumpul. Blazing Duet-nya akan maksimal. Finn selalu tepat berada di tengah dari rekan-rekannya. Siapapun yang SP-nya sedikit, tapi barusan ada konsil. Coba lihat. Oh, tapi Dreams menarik ke satu buah. Dan altar ini dibuka begitu saja. Kali ini Skylar tumbang. Bakal coba untuk dipaksakan dari EVOS Legend. Mencoba untuk memberikan damage. Brans di area depannya tidak tersentuh. Lemon dipercaya mortality dan kali ini Lemon akan tumbang dan Tas berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy S25 Series. Dan kali ini lihat Finn harus mundur ke area belakangnya. Shadow Stampede bakal coba untuk menarik ke area atas tapi ternyata headbutt-nya connect dari seorang Tas. Dan tiba-tiba EVOS Legends mengembalikan keadaan dengan hanya satu momentum. Dan bahkan memecahkan turret base yang dimiliki oleh RRQ di area mid game-nya. Oke, itu dia setup yang kita selalu bicarakan dari tadi Cimomo. Baru saja kita sebutkan kalau Finn selalu ada di tengah rekan-rekannya. Bahkan tadi dengan konsel tersebut masih sempat ada loh Cimomo. Masih sempat ada ke altar begitu baiknya. Backupan yang diberikan oleh Finn, tapi apalah daya. Damage yang masuk udah terlalu besar. Damage yang masuk di menit segini udah bukan main-main lagi. Apalagi tadi Kari. Dia melakukan sewa tersebut pula. Lihat dari networknya langsung jomplang. Jomplang lagi ke EVOS. Dan tiba-tiba EVOS Legend punya banyak equipnya Pak Pulung. Iya ini dia in-game equipment by Dunia Games. Full item untuk Kari, full item untuk Cloud itu sendiri. Gila. Untuk masing-masing damage dealernya ini udah full. Dari Parsha udah satu item lagi tapi dia udah memiliki Winter. Double protection untuk dirinya. Defensif kayak begini ini udah pas bagus banget. Oke, tapi apakah akan ada kejutan lagi dari EVOS Legend dengan satu buah flicker dari Dreams? Tapi kali ini Lemon bakal dipukul mundur. Dan bahkan Lordnya bakal coba untuk masuk ke area base dari RRQ. Bakal coba ditahan terlebih dahulu, masih memiliki high ground dari RRQ. Dan EVOS Legends peka akan hal tersebut. Tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu overcommit. Tidak mau menyia-nyiakan momen yang sudah didapatkan. Dan kali ini RRQ mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Base turret tersisa di area bawah. Sementara Super Minion sudah mulai masuk perlahan tapi pasti menuju ke area base dari RRQ. Dan EVOS Legend masih bermain dengan cukup disiplin. Menunggu siapa target yang bakal ditarik. Satu buah Federal Strike dibuka oleh Rainbow. Mengusir pergerakan dari EVOS Legends. Weh, ini mereka bakal mau nyerang balik kah? Oke, di situ udah dibuka sama Albert loh Cimomo. Oke, tapi kali ini lihat maju ke area depan Lemon. Dia mencoba untuk menghadap. 3 bermain, 4 bahkan. Sementara Dreams di area belakang menarik. Ke arah seorang Finn. Lemonnya tumpang di tangan Brans. Bahkan immortality pecah dari seorang Finn. Masih mau lebih. Oh my god. Finn mencoba untuk mundur. Tapi di sisi lain, Skylar bakal coba dikejar. Satu buah blessing 2 namun Finn hilang. Brans. Di area bawah. Masih mau lebih. Rawan V1 dari Rainbow-nya Winter Tranche. Tapi Brans bakal di shutdown oleh seorang Rainbow. Dan pertukaran 2 untuk 1. Sementara EVOS Legend harus mundur terlebih dahulu. Tidak bisa untuk memasakkan untuk melakukan end push ke arah base dari RRQ. Ini positioningnya yang dimiliki oleh Cloud. Sungguh-sungguh luar biasa sekali. Gocekan dari tadi berhasil tapi Brans mendadak menggila. Ini yang kita sebut double protection. Finn udah nggak ada. Winter lah penyelamatnya Cimomo. Selamat dia lagi.
Lagi-lagi Winter ya. Nol dia, dan coba lihat Winter. Dia menyelamatkan Parsha kan dirinya. Belum lagi tadi dari energy impact yang dia keluarkan. On point. Gila, ini team fight-nya sengaja dipaksa dipisahkan oleh Fast Legend. Dan Skylar lagi-lagi belum bisa untuk ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain dari Fast Legend. Tapi lihat semua map dibuka oleh RRQ. Dan EVOS Legends, ingat Tas punya retribution yang benar-benar on point. Dengan satu buah heavy spin, ini pemain-pemain dari RRQ bisa dipukul mundur. Tapi Psychots sudah mulai terlihat di area bawah, sudah mulai dibuka oleh Lemon juga. Sementara 4 pemain EVOS Legends mereka bakal berfokus untuk mendapatkan Lord yang tidak akan dikontes. Karena kali ini lihat Albert mencoba untuk menabrak dengan satu babak Sia-Sia Trinity. Satu buah altar udah dikopi oleh seorang Hijume. Dan RRQ mereka akan bermain lebih sabar sembari menunggu Lord yang sudah diamankan oleh EVOS Legends by Samsung Galaxy S23 akan perlahan-lahan untuk masuk ke area base dari tim RRQ. Psychot mengganggu konsentrasi loh. Tiga player menjelang Kari datang. Psychot ke bawah sendirian. Itu udah overthinking. Udah overthinking, insecure jam 3 pagi. Udah bingung. Ini in-game equipment by Dunia Game terlihat semuanya udah hampir full loh. Untuk para miss-nya, Dreadnought udah di standby kan. Kayaknya bakal ada Winter juga di dalam tubuhnya loh. Kayaknya sesaat lagi bakal ada Winter juga. Karena beberapa item lainnya ini bergerak ke item defense. Oke, dan kali ini Lord yang ketiga sudah mulai masuk kali ini ke area base dari RRQ. Bakal coba tahan dia dapat lihat Brandsnya sakit banget. Mencoba untuk memberikan poke ke arah Lemon, tapi kali ini Tas maju ke area belakangnya. Bakal coba dipaksa ke altar, dibuka oleh Horin Hijume. Lordnya masih bisa ditahan, tapi Psychots maju ke area depan. Bakal coba untuk memaksakan ke team fight dari EVOS Legend di base dari RRQ dan masih bisa di defense dari RRQ. Masih belum bisa untuk diselesaikan begitu saja oleh EVOS Legends. Ini ada sebuah damage yang nanggung dari Brands lo barusan. Sebelumnya ada Lemon yang mencoba untuk mengganggu dia, ayo hit gua. Tapi di saat dia tahu kalkulasinya seperti apa, Lemon mundur, Brands pindah, efek dari Speedy Like Will-nya udah habis sih Momo. Sementara tim fight-nya terjadi tadi terpusat di area tengah. Berarti dia nggak bakal full lagi untuk bisa memberikan item, memberikan seluruh damage-nya di area tersebut. Sehingga ya udah mereka selamat lagi. Ini sebuah pancingan yang bagus dari Lemon. Dan ingat ya, ini fight-nya di area base dari RRQ. Kalau pemain dari RRQ low, mereka bisa mundur ke area base untuk regen dulu. Jadi kemungkinan besar EVOS Legend dibalikin keadaan ini masih cukup besar juga untuk RRQ. Meskipun sekarang game yang pertama sudah menuju ke arah menit yang ke-20. Ini udah jadi mungkin power spike dari Brands juga yang menggunakan Kari kali ini. Apalagi di area depannya ini tebal banget. Dan kali ini dengan adanya Lord yang masih ditunggu dalam waktu 50 detik lagi. Tapi lihat semua pemain-pemain dari kedua belah tim mereka udah mulai ngumpul di area rivernya. Dan menunggu inisiasi siapa terlebih dahulu yang bakal dibuka. Karena Dreams bisa ngebuka, tapi Lemon pun dengan flicker juga bisa ngebuka. Ini perlahan tapi pasti coba lihat RRQ. Dimajuin lagi sama mereka. EVOS kepaksa mundur lagi dikit demi dikit. Mereka harus kayak gitu. Kalau enggak ini lama-lama EVOS Legend yang bisa menginvasi sampai ke area jungle dari RRQ. Kalau RRQ nggak paksa mereka untuk setidaknya nih digebrak dulu sedikit. Digebrak. EVOS Legend bisa semena-mena masuk ke area jungle dari RRQ. Itu wave minion di bagian atas, wave minion di bagian bawah harus segera dibersihkan oleh masing-masing tim. Ini dia Hero Stat. Total game 5 kali, average schedule 8,4. Ini luar biasa, win rate 100% Cimo. Mau 5 kali menggunakan Cloud lo Skylar. Sekarang Cloud sih udah bisa dibilang, apalagi mostly gamenya itu menuju ke arah mid late game ya. Jadi Cloud tentunya menjadi marksman yang kuat juga untuk di bagian gold lane ya. Sementara tinggal ngomongin gimana cara timing masuknya. Ini harus pas dari Skylar. Plus Finn gak boleh sampai salah timing ke altar ya. Ini gimana ya, untuk Karinya sekarang udah punya Windtalker. Ada satu tambahan lagi item. Attack speednya nambah di situ, movement speednya nambah juga di situ. Sementara sekarang setup control dari area Lord itu lagi mereka sudah lakukan semua. Dari masing-masing spell semuanya ready. Akan seperti apa? IMU-nya akan ngambil ke arah mana? Ke altar kah atau Feather Eye Strike? Itu yang kita belum ketahuin. Kalau menurut aku sih mendingan ke altar sih. Ini lebih sustain buat dari segi team fight-nya karena udah di menit segini. Mereka harus punya nyawa kedua Pak Pulung. Tapi kali ini Lord-nya tebel banget. Harus coba mulai dipok, diinisiasi oleh kedua belah tim. Tapi Dreams sepertinya masih mencari target yang tepat. Conceal play mulai dibuka begitu saja. Mencoba untuk memaksakan dan Skylar! Oh my god! Ditarik dan tumbang! Oh no! Ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh EVOS Legend. Sementara Finn kali bakal coba dikejar. Lemon di garda depan bakal coba ditahan begitu saja. Split mengarah ke arah seorang Brands. Adalah target yang diinginkan oleh seorang Lemon. Namun ternyata di cover oleh seorang Hijume. Masih mau lebih kali ini. Lihat dari Albert mencoba untuk memberikan backup. Namun Lemon sepertinya akan ditinggal oleh pemain
pemain dari RRQ. Dan bahkan Lemon kali ini, apakah masih bisa hidup? Damage dari Brans, sakit banget kena efek Terrified. Dari Mortality tentunya akan pecah. Dan Lemon tentunya akan ditumbangkan di tangan seorang Brans kali ini. Menjadi kesempatan untuk EVOS Legends mengamankan Lord by Samsung Galaxy S23. Sebelum Lemon nge-grab naik ke tubuh dari Brans, tidak ada immortality di dalam tubuhnya Cimomo. Setelah dia naik, immortal langsung dibeli. Ini merubah seluruh kalkulasi yang ada di dalam Lemon itu sendiri. Dan setup yang dilakukan oleh Dreams, ini adalah buruk yang sangat berbahaya sekali. Gila sih, EVOS Legends mereka tahu banget, mereka nggak boleh paksa anti-fight-nya di area lot. Karena RRQ masih punya kesempatan besar. Skylar bisa masuk dalam Dreams. Tapi kali ini lihat Dreams mencoba untuk mengusir Albert di area depannya. Masih ada satu buff dari strike. Tapi Tas maju ke area depannya kali ini. Dan Dreams menarik ke arah seorang Finn. Finn-nya immortality pecah. Bakal down di tangan pemain EVOS. Enggak. Ternyata masih bisa mundur. Masih bisa bertahan. Lordnya masih bisa di-secure. Tapi Finn tumbang di tangan seorang Brans. Dan EVOS Legends mengukuhkan game yang pertama. Dan ini dia. Sang macan masih mengaum, masih benar-benar kuat di minggu yang kedua. Teriakan gemuruh, EVOS Bang, Kingdom. Gue merinding jujur sih Momo. Gila sih. Ini gila sih. Setup yang begitu baik, permainan yang begitu indah dilakukan oleh kedua tim secara bersamaan. Tapi di sini kita harus akuin inisiasi, invasi yang diawalin oleh Dreams. Itu ya. Bener-bener ibarat ini burung hantu yang transparan yang tidak terlihat sama sekali. Yang bebas melakukan sebuah aksi penarikan defense judgment ke siapapun yang dia mau Cimomo. Itu tuh beresiko Pak Pulung. Sekali dia flicker defense judgment salah target. Itu udah, cuma sekali tadi kejadian. Itu satu. Lemon. Bener. Dan habis itu dia udah setelahnya ini bersih banget. Bersih banget tiap defense judgment yang diberikan oleh Dreams dan follow up damage dari RRQ.